Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Akhir-akhir ini kita dihebohkan oleh salah satu berita, di mana berita ini mencatut nama pondok dan nama Islam, ya, di mana oknum pimpinan pondok, saya harus sebut namanya adalah Sudirman, di mana pondok ini bernama adalah Panti Asuhan Darussalam An-Nur yang berada di Tangerang. Ya. Perbuatan yang dilakukan oleh Sudirman, kemudian oleh Supriyadi, kemudian oleh Yusuf Baktiar, dan mungkin ada beberapa orang lagi yang melakukan ini merupakan salah satu perilaku iblis, perilaku setan, tidak mencerminkan Islam, tidak mencerminkan akhlak Islam. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana tidak teman-teman sekalian? Ada sekitar 30 orang lebih, ya, 35 atau berapa, ya. 3 oknum pimpinan pondok ini melakukan perbuatan asusila, melakukan pelecehan kepada para santri-santrinya. Naudzubillah min dzalik. Tidak habis pikir. Ya, selama ada beberapa kasus yang kemarin teman-teman sekalian, yang mungkin ada oknum-oknum yang melakukan pelecehan, tapi ini jauh lebih biadab. Bukan berarti yang kemarin tidak biadab. Biadab, tapi ini jauh lebih biadab. Perbuatan iblis. Naudzubillah min dzalik. Teman-teman sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, perilaku yang dilakukan ini tidak mencerminkan Islam sama sekali. Justru ini merusak Islam dari dalam. Betapa tidak, para korban masih muda, ya, ada yang umur 8 tahun, 13 tahun, 16 tahun. Ada yang dilakukan pelecehan selama 8 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Naudzubillah min dzalik. Dan ditambah perilaku yang kecil lagi dilakukan ba'da sholat tahajud. Betapa ini sangat biadab teman-teman sekalian. Biadab. Ya. Mungkin banyak orang ingin menitipkan anak-anak kepada pondok pesantren. Ada kejadian seperti ini. Ya, mereka mundur. Padahal pondok pesantren adalah tempat paling aman, tempat paling nyaman, dan tempat paling pas untuk bagaimana kita belajar agama. Tetapi ada berita seperti ini, betapa tidak. Banyak pondok pesantren yang menjadi korban atas perilaku Anda. Sudirman, biadab. Ya, naudzubillah min dzalik. Betapa tidak teman-teman, ini akan menghasilkan mental para korban menjadi rusak. Bagaimana masa depan mereka? Dan tidak hanya itu saja teman-teman, dikabarkan. Ya, ada salah satu korban, naudzubillah min dzalik, kasihan. Ya. Kelaminnya rusak gara-gara dipermainkan. Dilakukan sodomi. Ya. Bejat sekali perilakunya, bejat ini. Ya. Dan teman-teman sekalian, ini akan menghasilkan mata rantai perilaku LGBT disahkan. Ya, dilegalkan. Dibiarkan. Ya. Bagaimana orang-orang, para non-muslim melihat pondok pesantren? Ya, bagaimana bukan hanya non-muslim saja, tapi yang muslim pun ingin memondokkan anaknya, berpikir ulang. Dampaknya luar biasa. Kenapa Anda tidak berpikir seperti itu? Itu nafsu setan. Ya. Ini reaksi keras, teman-teman sekalian. Bagaimana kita bisa menjaga marwah pondok pesantren kembali? Nah, ini dilakukan oleh para oknum-oknum bejat, oknum-oknum perilaku iblis. Ya. Naudzubillah. Yang mereka ingin bagaimana generasinya, bagaimana mereka ingin sekali untuk menjadi generasi yang hebat, generasi Islam, tapi mereka diperlakukan seperti itu. Betapa tidak, teman-teman. Mereka akan rusak. Trauma yang mendalam. Apalagi ada sampai 6-8 tahun dilakukan seperti itu. Ya, dan mereka ingin keluar tidak bisa, diancam. Apa ini? Dan kami ingin teman-teman sekalian, penegak hukum, hukumlah secara adil. Kalau Islam dibakar sudah orang seperti ini. Ya, itu hukuman yang pantas untuk apa? Untuk menjadikan rasa kesadaran kepada seluruh masyarakat bahwa perilaku ini tidak bisa disahkan atau dilegalkan atau dibiarkan saja. Betapa lihat, ada 30 orang lebih kena trauma, mengalami trauma yang berat karena perilaku sodomi seperti itu.
bergilir, dilakukan secara pandangan mata, ya, dilakukan di depan mata oleh pimpinan pondoknya, oleh Sudirman. Ya, ini akibatnya fatal. Akibatnya fatal. Ini berdampak kepada nama Islam, teman-teman sekalian. Ini berdampak kepada bagaimana pengaruh pondok pesantren. Ya, ini berdampak bagaimana peran dari orang tua juga. Padahal orang tua ingin memberikan terbaik bagi anak-anaknya untuk menyelamatkannya di akhirat nanti. Ya, oke lah kita tidak berbicara pondok pesantren, tapi akhlak itu di luar pesantren pun itu sangat bejat. Ya, Anda Sudirman kesana kemari meminta sumbangan atas nama Islam, ya, diberikan kepada para donatur memberikan itu agar apa? Mereka percaya kepada Anda untuk apa? Menjadikan para generasi itu berakhlak mulia. Tapi perilaku Anda tidak memiliki hal sedikit pun tentang kemuliaan. Justru yang Anda tampilkan adalah kebejatan moral yang mengakibatkan para santri itu kehilangan generasinya, kehilangan masa depannya. Betapa tidak, teman-teman sekalian. Ini dampaknya sangat luas. Ya, mungkin ada yang tidak punya orang tua, kemudian dia mengadu kepada siapa? Dia ingin keluar dari pondoknya tidak bisa. Ya, kemudian Yusuf Baktiar ini masih belum ketangkap, masih buron. Ya, kita cari sama-sama Yusuf Baktiar ini. Kita geret. Ya, tidak pantas dihukum selama 15 tahun, itu tidak pantas. Anda telah merusak masa depan para generasi muda Islam. Ya, mereka punya hak untuk bahagia, mereka punya hak untuk sukses, tapi perilaku Anda tidak menjadikan Islam sama sekali. Perbuatan seperti ini tidak pantas. Maka dari teman-teman sekalian, yang mungkin berada di sekeliling pondok atau yang apapun itu, ayo kita bangun kembali nama pondok pesantren. Kita kembalikan lagi marwah pondok pesantren agar para orang tua merasa terjamin akan keselamatan, kemudian akan pendidikan yang berada dalam pondok pesantren. Masih banyak pondok pesantren yang aman, teman-teman sekalian. Masih banyak panti asuhan yang nyaman. Masih banyak pendidikan Islam yang nyaman. Ya, ini hanya segelintir saja oknum yang tidak bisa kita benarkan. Ya, Islam melarang ini. Bahkan Islam memberikan hukuman pedih kepada mereka, yaitu hukuman rajam sampai dibakar jika diizinkan seperti itu. Ini perilaku biadab melebihi iblis. Ya, muka malaikat berarti iblis Anda Sudirman, Supriyadi, dan Yusuf Baktiar. Mungkin ada oknum lain selain Anda. Ya, laki-laki perempuan pun diperlakukan seperti itu. Ya, melakukan hubungan sejenis. Ya, ini nama saja Anda menciptakan generasi LGBT, menciptakan generasi Sodom. Mereka memiliki trauma yang berat. Apakah saya tidak habis pikir? Saya ingin mengeluarkan kata-kata kotor, tapi sudah penuh otak ini. Sedih rasanya. Saya tidak bisa membayangkan kalau itu adalah keluarga saya. Anda punya penyakit, Sudirman. Para oknum. Ya, para oknum. Anda berarti iblis. Anda keji. Anda melakukan perbuatan mungkar. Apakah Anda bisa menjamin nasib-nasib mereka yang Anda sodomi seperti itu bersama teman-teman Anda, oknum-oknum Anda seperti itu? Apakah Anda bisa menjamin? Ya, biadab Anda. Ini tugas kita, teman-teman sekalian. Bagaimana kita bisa menjaga marwah pondok pesantren lagi? Ya, masih banyak pondok pesantren yang menjaga moralitas, yang menjaga nilai-nilai keislaman, yang masih menjaga nilai-nilai pendidikan Islam, yang menciptakan para generasi hebat nanti ke depannya. Masih banyak. Maka dari itu saya tegaskan kepada para orang tua, saya sarankan kepada para orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke pondok, pilihlah pondok yang terbaik. Ya, ceklah, itu tidak masalah. Ceklah kembali pondok yang Anda ingin memasukkan anaknya ke pondok tersebut, ceklah. Ya, telitilah. Ya, itu perlu. Ya, jadi maka dari teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan buat kita semua. Saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi karena ini sungguh melebihi perilaku hewan. Ya, hewan tidak seperti itu. Ya, ini iblis. Ya, saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi dan ini mudah-mudahan menjadi renungan buat kita semua.
dan kita bersama-sama menjaga marwah pondok, dan kita tidak bisa biarkan oknum seperti ini berkeliaran di setiap pondok. Kita tangkap, kita laporkan kepada polisi. Ingat teman-teman sekalian, Islam itu menjaga moralitas, Islam menjaga generasi muda, dan Islam bagaimana bisa menjaga nilai pendidikan Islam. Itu saja teman-teman, terima kasih. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.